Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang molekul koenzim. Sebelum melakukan presentasi, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Arifin, NIM saya 23095, saya dari kelas 1D. Apa itu koenzim? Koenzim adalah zat yang membantu kerja enzim. Enzim adalah zat yang terbentuk dari protein dan berfungsi untuk melancarkan serta mempercepat reaksi kimia pada tubuh. Tak seperti enzim, koenzim bukan terbentuk dari protein, melainkan dari zat organik, yaitu zat yang mengandung karbon. Koenzim melekat dengan enzim dan hanya bisa bekerja bila terdapat enzim. Apa peran dan fungsi vitamin sebagai koenzim? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, koenzim adalah senyawa yang membantu kinerja enzim dalam berlangsungnya reaksi kimia. Sebagian koenzim berasal dari turunan vitamin B. Untuk itu, tubuh bisa mendapatkan asupan senyawa ini dari makanan yang merupakan sumber vitamin B. Seperti vitamin B lainnya, tiamin merupakan vitamin yang berfungsi sebagai koenzim dalam tubuh. Ini berlaku untuk semua bentuk aktifnya, tetapi tiamin pirofosfat adalah yang paling penting. Koenzim adalah senyawa kecil yang membantu enzim memicu reaksi kimia yang tidak akan terjadi dengan sendirinya. Apakah fungsi koenzim dalam tubuh itu sangat penting? Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan cara kerja koenzim di dalam tubuh. Yang pertama yaitu menghasilkan energi. Koenzim berperan penting dalam menggunakan dan menyimpan energi di dalam sel tubuh. Tubuh nantinya juga mendaur ulang senyawa ini agar bisa mengisi tenaga di dalam sel tubuh berkali-kali. Yang kedua yaitu menangkal radikal bebas. Fungsi koenzim mampu menjaga tubuh dari paparan radikal bebas yang membuat sel-sel tubuh rusak. Karena sifat ini, senyawa ini berperan sebagai antioksidan. Yang ketiga, reaksi redoks. Koenzim membantu berjalannya reaksi kimia bernama reaksi redoks. Reaksi kimia ini berperan penting untuk memecah zat makanan agar bisa diserap tubuh, penyembuhan luka, melawan kuman dan benda asing, mengendalikan pertumbuhan sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis vitamin. Vitamin adalah salah satu mikromolekul yang diperlukan oleh tubuh. Dikatakan mikromolekul karena vitamin tersebut diserap tubuh dalam jumlah sedikit. Meski demikian, keberadaan vitamin sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan sel tubuh. Vitamin dibagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin larut dalam lemak dan vitamin larut dalam air. Berikut adalah 13 jenis vitamin tubuh yang perlu teman-teman ketahui, yaitu vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, saya akan menjelaskan vitamin larut dalam air. Jenis vitamin larut dalam air diproses bersama air dan tidak disimpan oleh tubuh. Setelah diproses dan diserap, vitamin ini akan berlangsung dikeluarkan melalui urin. Karena vitamin ini tidak disimpan dalam tubuh, maka seseorang cenderung mengalami defisiensi. Berikut ini adalah beberapa sumber makanan dengan kandungan nutrisi vitamin larut dalam air. Vitamin B1 atau tiamin. Vitamin B1 atau tiamin berfungsi sebagai koenzim yang membantu enzim untuk memicu reaksi kimia. Misalnya, membantu mengubah nutrisi menjadi energi yang diperlukan tubuh. Sumber vitamin ini bisa diperoleh dari biji-bijian dan sereal gandum. Vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin B2 juga diperlukan untuk fungsi metabolisme tertentu, seperti vitamin B1. Misalnya, mengubah triptofan menjadi vitamin B3 dan menjaga kesehatan kulit. Vitamin ini banyak terkandung dalam daging, produksi susu, telur, kacang almond, dan kacang polong. Vitamin B3 atau niacin.
Niacin berfungsi sebagai koenzim sekaligus antioksidan. Selain itu, vitamin B3 juga membantu metabolisme ekstraksi dari glukosa menjadi energi. Sumber vitamin B3 dapat diperoleh dari telur, ikan, susu, biji bunga matahari, dan kacang tanah. Vitamin B5 atau pantothenic acid. Vitamin ini berfungsi dalam berbagai metabolisme untuk pembentukan koenzim, sintesis asam lemak, asam amino, dan lainnya. Sumber vitamin ini diperoleh dari jamur, sayuran akar, dan biji-bijian. Vitamin B6. Peran vitamin B6 sebagai koenzim serta mendukung pembentukan sel darah putih. Sumber makanan yang mengandung vitamin B6 adalah salmon atau kacang pistachio. Vitamin B7 atau biotin. Biotin juga berperan sebagai koenzim dan membantu proses metabolisme dasar. Salah satu contohnya metabolisme asam amino. Sumber vitamin B7 banyak ditemukan pada daging, kuning telur, jamur, dan kacang-kacangan. Vitamin B9. Vitamin ini banyak diperlukan untuk proses pembentukan sel darah merah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi vitamin B9 dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Anda bisa mendapatkan asupan vitamin ini dari sayuran hijau dan kacang-kacangan. Selanjutnya, vitamin B12 atau kobalamin. Kobalamin sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme, menjaga fungsi neurologis dan pembentukan sel darah merah. Sumber vitamin ini hanya bisa diperoleh dari sumber makanan hewani. Oleh karena itu, para vegetarian sangat berisiko mengalami defisiensi vitamin ini. Vitamin C. Jenis vitamin tubuh yang larut dalam air lainnya adalah vitamin C. Vitamin ini sangat berperan penting bagi tubuh, diantaranya sebagai antioksidan dan fungsi sel-sel kekebalan tubuh. Sumber vitamin C ini bisa diperoleh dari buah-buahan dan sayur. Berikutnya yaitu vitamin larut dalam lemak. Kelompok vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Jenis vitamin tersebut dapat diperoleh dari sayuran hijau, telur, susu, mentega, sarden, tuna, minyak nabati, dan makanan lainnya. Selain itu, vitamin ini juga dapat diperoleh melalui suplemen makanan seperti vitamin E pada blackberries. Apabila kebutuhan vitamin ini sudah terpenuhi, maka sisanya akan diproses dan disimpan dalam tubuh. Jadi kesimpulannya, koenzim adalah senyawa yang membantu kinerja enzim dalam berlangsungnya reaksi kimia. Sebagian koenzim berasal dari turunan vitamin B, untuk itu tubuh bisa mendapatkan asupan senyawa ini dari makanan yang merupakan sumber vitamin B. Terdapat 13 jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin tersebut antara lain vitamin A, C, D, E, K, dan B, yaitu tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, biotin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin C dan semua golongan vitamin B, dan yang larut dalam lemak, contohnya yaitu vitamin A, D, E, dan K. Oleh karena sifat kelarutannya tersebut, vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh. Kekurangan dan kelebihan vitamin yang larut dalam lemak ada baik dan buruknya tergantung konsumsi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.